Q&A. Q&A. Salam Kristiase. Shalom, Kali ini saya Aga dan saya Gus Ade. akan menjelaskan terkait dengan event terdekat PP Kristiase GKPB. Itu apa, Gus? Teman-teman masih penasaran kan apa event terdekat pusat? Banyak cincong. Event terdekat pusat itu ada kongres guys. Jadi yang paling terdekat kongres. Ya, jadi sekarang kenapa ada Gus Ade? Karena Gus Ade adalah selaku ketua panitia di Kongres ke-14 PP Kristiase GKPB. Nah, sekarang kami berdua akan menjawab apa aja yang teman-teman tanyakan, baik di IG, Instagram yang sudah disampaikan oleh Mbok Min kemarin, Ya. dan juga dari apa yang sudah saya dan teman-teman tangkap dari obrolan-obrolan dimanapun. Nah, jadi yang pertama adalah kongres itu apa sih sebenarnya? Nah, kongres itu adalah event yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yang mana di dalam kongres itu akan membahas terkait dengan 3 agenda yang umum. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban saya dan teman-teman pengurus pusat selama 2 tahun kami menjabat, dan juga yang kedua adalah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian agenda ketiga yaitu adalah pemilihan pengurus PP Kristiase GKPB periode 2022 dan 2024. Nah, untuk teman-teman yang bingung bagaimana sih caranya teman-teman untuk mengikuti kongres ini, kemudian di mana kongresnya, kemudian Mencang jangan di kongres kan itu gitu. banyak orang nanya Pertanyaan kayak gitu, yang ya. paling sering Ya. keluar. Mencang itu kalau teman-teman ikut CLC udah jelas, teman-teman akan camping, teman-teman akan outbound. Iya. Nah, sedangkan sekarang tentu teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih kongres itu. Mungkin untuk teknis yang umum akan dijelaskan oleh Gus Adi. Jadi Gus Adi gimana tuh kongres yang udah disiapkan sampai sekarang dan Oke. rencananya? Ya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung tentang kongres, sebenarnya kalian nggak usah khawatir. Kongres ini acaranya tuh ya formal, tapi Fun. tetap fun lah, ada fun ya. Kenapa fun bisa dibilang? Tadi sudah dibilang sama saudara Aga di dalam laporan pertanggungjawaban. Di situ kan nanti pengurus sebelumnya akan melaporkan apa yang sudah mereka lakukan selama 2 tahun belakangan ini. Jadi fun-nya itu di sana. Teman-teman bisa nggak gitu teman, nggak gitu, bercanda. Jadi teman-teman yang akan menjadi utusan, terutama yang menjadi utusan setiap gereja, nanti di sana teman-teman akan mengikuti. Sebenarnya tuh kita hanya bertukar pikiran saja, cuma wadahnya yang lebih formal gitu aja sih sebenarnya. Oke teman-teman, selain agenda tadi, saya juga akan menjelaskan terkait siapa aja sih yang hadir dalam kongres nanti bulan Agustus. Yang pertama adalah utusan. Siapa itu utusan? Utusan adalah seluruh teman-teman jemaat yang nanti akan mewakili jemaatnya masing-masing, mewakili pemudanya masing-masing. Nah, jumlah utusan ini nanti tergantung daripada jumlah pemuda di masing-masing jemaat. Contoh, misalnya dari GKPB Pilihan Melapura mengutus 3 orang utusan, yang mana jumlah pemudanya adalah sejumlah 30 orang. Nah, seperti itu. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan panitia kirim nanti. Kemudian yang kedua adalah peninjau. Siapa itu peninjau? Peninjau adalah orang yang dipilih oleh pengurus pusat dan panitia yang sekiranya dapat memberikan masukan ataupun input dalam kongres nanti. Umumnya peninjau itu adalah senior-senior atau pengurus-pengurus PP Kristiase pusat terdahulu. Nah, kemudian ada juga undangan teman-teman. Nah, undangan ini akan dihadiri oleh seperti misalnya MSH, MS, dan juga teman-teman pengurus wilayah pun nanti akan hadir di sana sebagai undangan. Nah, kemudian ada juga panitia teman-teman. Nah, panitia ini adalah setiap orang yang sudah dilantik menjadi panitia yang ditugaskan untuk melancarkan kegiatan kongres ini.
Nah, seperti Gus Adi ini dia sebagai panitia di sana. Dan juga ada pengurus pusat itu sendiri. Pengurus pusat itu sendiri adalah 13 pengurus pusat yang ada sekarang. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Gus Adi mungkin bisa dijelaskan gimana caranya supaya teman-teman jemaat ini bisa mendaftar sebagai utusan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, masih bimbang, karena harus ke kongres nih misalnya, diutus misalnya sama pengurus pemudanya nih, kamu nanti ikut kongres gitu. Teman-teman bingung nih, kongres tuh ngapain aja kayak Caranya gitu. gimana? Caranya gimana, harus daftarnya. Oke, nanti panitia akan menyiapkan link Google Form untuk teman-teman semua bisa daftar. Dan di dalam linknya itu sudah terdapat rincian form pendaftaran, jumlah pembayaran yang harus teman-teman bayarkan itu sudah rinci di dalam Google Form. Nanti teman-teman nggak usah khawatir. Di dalam form pendaftaran tuh udah ada kita kasih note-note gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi aku spill dikit aja sih sebenarnya ini. Untuk formulir ini bisa teman-teman nanti perbanyak atau teman-teman fotokopi sebanyak berapa jumlah utusannya. Jadi seperti tadi Kak Aga bilang, utusan itu bergantung dari jumlah total pemuda yang terdaftar di buku jemaat, bukan pemuda yang Sering rajin ibadah. Gitu. Misalnya kalau misalnya jumlah pemuda yang rajin ibadah cuma 5 orang, bukan 5 orang. 5 orang. Jadi Nanti lihat di data jemaat, biasanya majelis teman-teman pasti punya data jemaat, ataupun kalau teman-teman pemudanya sudah punya daftar pemuda, nanti bisa lihat di sana. Nah, nanti kayaknya di formulir itu juga udah ada ketentuan yang ada di anggaran dasar ya, berapa jumlahnya. ya, betul sekali. Nanti bisa lihat di sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau daftar. Teman-teman buka aja linknya nanti di sana udah jelas semua pokoknya, aman pokoknya, rancak mana pokoknya. Pasti dibimbing. Iya, jadi jangan khawatir, nanti teman-teman pengurus juga bakal bantu kok. Di sana udah tertera juga narahubung. Jadi kalau teman-teman bingung bisa langsung hubungi aja, pasti langsung dibantu kok. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk yang mau mendaftar. Itu Gus, mungkin yang bakal banyak pertanyaan adalah nanti udah daftar ngapain mencang itu? Ini benar nih. Moncang dulu CLC, cang camp bro. Iya, Mun benar. kongres yang udah. Oke, jadi sebenarnya tujuan utama kalian ikut kongres itu adalah duduk. Duduk dan memberi pendapat. Jangan dilupain memberi pendapatnya, guys. Jadi kenapa aku bilang memberi pendapat? Nanti di kongres itu kita akan banyak bertukar pikiran sih sebenarnya. Cuma wadahnya itu yang lebih formal gitu aja bedanya. Nggak kayak kita nongkrong bisa santai gitu. Ini santai kok juga kongres tuh. Jangan merasa kongres nih, kayaknya serem nih. Kayaknya kayak sidang DPR gitu paripurna, nggak kayak gitu, santai. Walaupun ini judulnya kongres, tapi tetap nanti dengan Kita tetap dalam suatu gayanya pemuda gitulah. Gimana kita Kekeluargaan. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, nanti misalnya tunjuk nih sama pengurusnya, kamu ntar jadi utusan ya gitu. Kalian pasti nanya, ngapain aku jadi utusan tuh? Oke. Nanti pas kalian dari kongres, utusan itu punya 2 hak. Hak untuk berbicara dan hak untuk memberi suara. Ya. Jadi maksudnya memberi suara itu bukan berbicara juga nggak gitu maksudnya. Memberi suara itu maksudnya nanti Ketika pada ada saat voting, ketika saat ada voting, penentuan keputusan. nanti pasti banyak ada penentuan di sana, baik itu misalnya pengesahan ADART atau yang lain-lain. Jadi di sanalah peran teman-teman menjadi utusan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, nggak usah takut. Aku ngasih suara nih gini, aku mending abstain aja lah atau apa, itu nggak usah kayak gitu, santai aja. Kita nanti ikutin alur mainnya aja, gitu aja. Pokoknya teman-teman jadi utusan santai dan mendengarkan secara seksama dan memberi pendapat. Begitu sih kira-kira. Ya mungkin secara Garis garis besarnya. Secara garis besar teman-teman, kongres itu adalah forum tertingginya PP Kristiase. Jadi kami pengurus pusat pun harus tunduk pada kongres. Nah, kalian teman-teman yang nanti akan menjadi utusan itu adalah posisi tertinggi daripada kongres itu. Jadi kami pengurus pusat pun nanti akan sepenuhnya akan tunduk kepada teman-teman utusan. Kenapa demikian? Kalau yang tadi sudah Gus Adi bilang, karena hanya teman-teman yang punya 2 hak dalam kongres itu, yaitu hak untuk berbicara dan kemudian hak untuk memberikan suara. Nah, kami
dari panitia, dari pengurus pusat, dan bahkan dari peninjau undangan dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya nanti seandainya ada bisop datang pun, dia hanya mendapatkan satu hak, yaitu hak untuk berbicara. Nah, sehingga manfaatkanlah momen ini, manfaatkanlah event 2 tahun sekali ini untuk teman-teman bisa memberikan kontribusi, baik itu pemikiran, baik itu saran, lewat kongres nanti, kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan agenda apa aja sih yang nanti akan kita laksanakan pada saat kongres. Seperti yang saya sudah tadi bilang di awal, jadi yang agenda umumnya itu ada 3. Pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, mungkin ini akan aku jelaskan secara rinci dan juga dibantu oleh Gus Ade. Nah, laporan pertanggungjawaban ini adalah saya dan teman-teman pengurus pusat lainnya akan melaporkan apa yang sudah kami laksanakan, apa yang sudah kami kerjakan, dan juga kami akan melaporkan terkait keuangan kami. Nah, disinilah kesempatan teman-teman untuk menjadi sarana untuk pengawasan daripada pengurus pusat. Nah, karena pada dasarnya adalah Kristiase ini adalah milik bersama. Jadi apa yang sudah kami kerjakan itu harus kami pertanggungjawabkan ke teman-teman semua selaku anggota dari PP Kristiase. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, misalnya kalau ada yang seandainya keliru ataupun ada yang misalnya menurut teman-teman kurang pas, nanti bisa disampaikan lewat masukan dari teman-teman utusan. Nah, jadi nanti sepertinya akan menjadi sarana untuk menjatuhkan. Enggak boleh menjatuhkan ya. Saya ingatkan tidak boleh menjatuhkan. Kalau halus boleh. Oke, yang kedua adalah terkait dengan pembahasan anggaran rumah tangga. Nah, apa itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga, kenapa kita harus mengurus rumah tangga orang? Bukan seperti itu. Jadi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah undang-undangnya suatu organisasi. Nah, jadi Kristiase ini kan sebuah organisasi nih. Nah, setiap organisasi itu punya aturan-aturan. Nah, nanti teman-teman kita akan membahas ADART di sana secara bersama-sama. Nanti sekiranya ada yang misalnya kurang pas, kurang cocok, bisa teman-teman ubah. Cuman nanti semua itu bergantung pada keputusan bersama. Wih, kompak sekali kita. Keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Nah, kemudian agenda ketiga adalah pemilihan. Betul. Pemilihan. Ya, katanya ngomong-ngomong Gus Ade siap untuk menjadi Ketua Umum PP Kristiase 2002. Maju. Ya. Jadi kongres bulan Agustus nanti itu pun secara langsung akan melengsarkan saya dan juga teman-teman pengurus pusat lainnya sebagai pengurus pusat. Nah, maka dari itu karena masa kepengurusan kami sudah berakhir, jadi harus dilaksanakan pemilihan. Nah, nanti siapapun teman-teman dari utusan yang berminat untuk melayani, berminat untuk bekerja, berminat untuk mengurus organisasi PP Kristiase GKPB khususnya di pengurus pusat, silahkan mendaftarkan diri. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ya Gus ya, pendaftaran pengurus pusat. Nah, jadi itu nanti pada saat pemilihan nanti itu teman-teman akan memberikan hak suara teman-teman, yaitu hak yang istimewa yang hanya dipunyai oleh teman-teman utusan. Nanti silahkan gunakan itu dengan baik untuk memilih calon pengurus pusat yang sekiranya teman-teman dapat menjalankan roda kepengurusan di periode berikutnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau Gus Ade, nanti kalau misalnya di formulir pendaftaran itu kan ada apa tuh FGD 1, FGD 2. Itu ada kan di formulir ya? Ada. Itu salah satu juga persyaratan mendaftar nanti di link yang kita kasih. FGD 1 atau FGD 2. Teman-teman pasti bertanya-tanya gitu loh. FGD itu apa sih FGD? FGD 1, FGD 2 lagi. Kita disuruh milih lagi. Nah, jadi sekarang aku mau bahas sedikit nih tentang apa itu FGD. Jadi FGD ini sebenarnya kepanjangannya Forum Group Discussion kayak gitu. Yang membedakan ini FGD 1 dengan FGD 2 adalah yang FGD 1 nanti teman-teman di sana akan fokus untuk membahas program atau rancangan-rancangan program apa yang bisa dilaksanakan untuk pengurus pusat berikutnya. Jadi nanti teman-teman yang memilih, utusan yang memilih di FGD 1, jadi mereka akan dikelompokkan di dalam satu ruangan, mereka akan fokus membahas
rancangan program apa yang bisa dilakukan oleh pengurus pusat ke depannya. Nah, untuk FGD kedua, teman-teman yang akan memilih akan fokus membahas bagaimana tata cara sistem pemilihan pengurus pusat yang baru. Jadi teman-teman sama juga akan dikelompokkan di dalam satu ruangan. Teman-teman akan fokus membahas bagaimana nih sistem yang baik untuk pemilihan tahun ini gitu. Karena dari tahun-tahun sebelumnya sih biasanya selalu beda-beda gitu. Karena yang menentukan sistem pemilihannya bukan kami dari panitia, bukan dari teman-teman pengurus pusat sebelumnya, bukan Pak Biso, bukan Pak Tadi. Benar. Yang memutuskan ya utusan. Jadi kembali ke keputusan bersama gitu sih kurang lebih FGD 1, FGD 2 biar teman-teman nanti pas mendaftar tuh nggak bingung teman-teman harus di FGD mana. Jadi teman-teman harus membagi diri lah dari utusan, misalnya kalau bertiga mungkin 21 kayak gitu, atau misalnya berempat kan pas berdua kayak gitu sih kurang lebih teman-teman. Ya, jadi nanti pada saat teman-teman mau berangkat atau pada saat teman-teman rapat menentuin siapa yang jadi utusan, ya dipastikan siapa yang nanti akan di FGD 1 dan siapa yang nanti akan di FGD 2. Aku sama Gus Adi akan menjelaskan sedikit ada jenis sidang apa aja sih yang ada di Kongres. Nah, sidang yang pertama adalah sidang pleno. Sidang yang dilaksanakan oleh seluruh peserta. Seluruh peserta baik itu utusan, baik itu peninjau, baik itu pengurus pusat, panitia, undangan, pokoknya semuanya itu nanti ada di sidang pleno terbuka. Kemudian sidang FGD. Nah, sidang FGD ini baru nanti teman-teman akan membagi diri. Jadi ada yang di FGD 1 misalnya di ruangan A, sidang FGD 2 di ruangan B. Nah, nanti masing-masing FGD ini akan melahirkan keputusan. Nah, keputusan yang dihasilkan di FGD ini kemudian akan kembali dibawa ke sidang pleno terbuka untuk disepakati bersama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi sudah barang tentu bahwa di Kongres ini setiap keputusan, setiap hasil yang diambil disepakati adalah keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama. Jadi kolektif kolegial deh kayak gitu. Jadi nanti supaya teman-teman bisa pahami bahwa apalagi kalau yang di FGD 2 ya terkait dengan sistem pemilihan, biasanya di sana agak ada perdebatan sedikit. Nah, itu wajar teman-teman dan itulah indahnya demokrasi. Betul. Nah, sekali lagi mungkin aku bakal jelaskan sedikit juga kenapa setiap kongres harus membahas tentang sistem pemilihan khususnya di FGD 2 karena di dalam ADART tidak mengatur secara rinci, secara teknis terkait dengan sistem pemilihan. Nah, maka dari itu Kongres lah yang diberikan sebagai forum tertinggi PPKRISIASE untuk menentukan bagaimana sistem pemilihan pada saat Kongres saat itu juga. Nah, seperti itu supaya kesannya sudah diatur gitu. Ya, supaya nanti nggak ada bahasa settingan gitu kan paling sering tuh biasanya settingan itu. Biar kita menghindari kata-kata settingan. Jadi keputusan bersamalah yang kita akan junjung tinggi. Agak Yosa Ziko settingan. Wah, cerita lama. Jadi itulah keputusan yang diambil oleh keputusan bersama. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kami berdua akan ngejelasin terkait dengan bakal calon pengurus pusat. Gimana caranya teman-teman untuk mendaftar sebagai bakal calon pengurus pusat? Nah, jadi panitia Gus Ade dan teman-teman sudah membuat Google Form yang mana judulnya itu apa ya? Pendaftaran calon pengurus pusat ya. Iya. Nah, nanti teman-teman tinggal buka link itu, nanti akan langsung connect ke Google Form. Nanti silakan isi nama, asal dan lain sebagainya. Nanti di sana juga sudah ada link juga. Jadi di dalam Google Form itu juga nanti sudah ada syarat dan ketentuan yang mana syarat dan ketentuan itu sudah berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, betul. Betul gitu guys ya. Betul sekali. Nanti juga teman-teman yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon pengurus pusat wajib untuk mengisi surat pernyataan.
ada berapa surat pernyataan Gus ya? 2 ya? 2 kayaknya tuh, Ya. kalau nggak salah. Ya. Jadi surat pernyataan yang pertama itu terkait tentang bahwa benar teman-teman itu mencalonkan diri sebagai bakal calon pengurus pusat Tanpa ada paksa. memang dari hati nurani sendiri tanpa ada paksaan. Juga misalnya nanti takutnya kan tiba-tiba ada misalnya aku nih tiba-tiba nulis namanya Yosa gitu tanpa sepengetahuannya Yosa. Nah, untuk menghindari hal seperti itu. Dan juga yang kedua itu adalah surat pernyataan bahwa nanti ketika teman-teman terpilih, teman-teman harus menjalankan tanggung jawab dengan baik dan dengan benar selama masa kepengurusan. Jadi sampai selesai. Jadi kayak ya macam fakta integritas kayak gitulah, serapnya fakta integritas kayak gitu. Nah, oke. Jadi nanti aku dan teman-teman pengurus pusat berharap dan juga teman-teman panitia berharap teman-teman nggak usah takut untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon pengurus pusat. Yang penting selama teman-teman memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah terlampir dalam formulir, dan juga teman-teman merasa diri sudah siap, karena tentu saja kalau teman-teman mau mencalonkan diri pasti akan juga ada pengorbanan, ya berkorban banyak. Korban waktu sih paling gini. Ya intinya nanti pasti akan ada selama dilakukan dengan tujuan baik, Ya. pasti ada gininya ya. Intinya pelayanan yang dengan logika dan hati. Ya. Oke, kayaknya terakhir nih Gus, sebagai ketua panitia, dari teman-teman panitia itu sudah menyiapkan apa aja sih untuk teman-teman utusan, terutama teman-teman yang mungkin kayak yang dari misalnya dari Bali Barat, dari Bali Utara, dari Bali Timur, dari Bali Timur Laut, itu kayak gimana? Pendaftarannya kayaknya harganya beda-beda ya? Oh iya, jadi sekedar info lagi, ini info sekilas. Untuk teman-teman utusan yang ingin mendaftar nanti, kan pasti ada biaya pendaftaran, karena dari biaya pendaftaran itu teman-teman nanti dapat konsumsi, Dapat gitu. buku kongres dan ADART, jadi udah include. Nah, untuk yang tadi dapat disinggung sama Aga, kalau wilayah Bali Barat dan Badung dan kota itu mungkin ada perbedaan range harga. Jadi kita di sini ada ngasih 2 range harga. Yang pertama itu di 100.000, itu untuk teman-teman Yang tidak menginap. Jadi sekalipun teman-teman misalnya dari Bali Barat, kalau misalnya teman-teman tidak mau menginap di fasilitas yang sudah disediakan panitia, teman-teman cuma bayar Rp100.000. Dan yang range harga kedua ada di 125.000. Jadi itu untuk teman-teman yang ingin menginap dan ingin difasilitasi tempat tidurnya atau akomodasinya oleh panitia di Dianapura City Hotel. Di Jadi kapal. Di kapal. Ya, jadi ini nggak Paksaan sih, makanya teman-teman bebas milih jadinya kayak gitu. Jadi serah teman-teman, kalau siapa tahu teman-teman dapat tempat tidur yang lebih nyaman dan lebih ya murah gitu, siapa tahu gitu loh. Ya. Mungkin tidur di rumah om gitu, yang rumahnya di Badung gitu. Om apa nih? Teman-teman bebas saja. Kita nih sekarang mau bebaskan teman-teman, nggak harus paksa. Yang misalnya dari wilayah Bali Barat, Bali Timur Laut lah, atau Bali Utara. Bali Utara itu yang jauh-jauh itu ya, yang jadi utusan, nggak harus sih tinggal di tempat yang kami sediakan. Atau misalnya teman-teman yang dari wilayah kota, dari wilayah Badung Utara, Badung Selatan, yang pengen ikut misalnya, aku pengen rame-rame nih, pengen biar ngerasain vibes kumpul-kumpul gitu juga. Nggak apa-apa, teman-teman bisa daftar juga yang di harga 125.000. Nanti teman-teman bisa menginap di Dianapura City Hotel. Nah juga nanti fasilitasnya juga akan teman-teman akan mendapatkan transport. Seandainya teman-teman misalnya kalau yang aku tahu kan kayak misalnya Mandira Santi, Negara, biasanya kan diantar tuh. Sekalian diantar bareng-bareng. Dari Bali Timur misalnya Pupung gitu. Iya, PPNG misalnya kalau Pupung tidak bawa kendaraan, diantar sama majelisnya, nanti tenang aja, nanti kalau misalnya karena lokasinya berbeda, lokasi menginapnya di kapal menginap, habis itu kongresnya di Dalung, nanti panitia akan antar jemput pakai transportasi yang ada kayak gitu. Misalnya kalau juga di Bali Utara misalnya siapa gitu misalnya
Oh siapa ya? Siapa? Misalnya Peter dari Seririt misalnya pengen menginap, nanti tenang aja pokoknya. Intinya untuk teman-teman yang menginap, seandainya tidak bawa kendaraan, transportasi pasti akan kami sediakan. Kalau teman-teman mau ke Indomaret atau mau ke Alfamart untuk belanja beli segala macam, nanti pokoknya panitia juga pasti bakal bantu. Jadi tenang aja, semuanya sudah difasilitasi oleh teman-teman panitia. Mantap bukan teman-teman panitia. Kasarannya udah semua sampai kita bahas di. Ya udah semuanya. Biar teman-teman tuh bisa menggambarkan lah atau kebayang gitu Ya, gimana sih nanti kongres ke-14 ini akan berlangsung kayak gitu. Jadi intinya nanti pada saat teman-teman yang menjadi utusan pas kongres, have fun aja, jadi tetap kekeluargaan, jadi kita menjalankan kongres dengan baik, nanti dengan lancar. Semoga Kristiasa akan lebih baik lagi ke depannya dengan kongres ini. Program-program untuk periode ke depannya juga pasti semoga lebih bagus lagi, lebih bagus, lebih mantap, lebih efektif dana juga karena ya gitulah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga pengurus pusat dan panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu, baik itu berupa dana, khususnya penjualan kupon JFC kupon JFC. Penjualan kupon JFC yang sudah dibantu oleh pengurus wilayah semuanya. Dan juga terima kasih banyak. Mungkin ada teman-teman yang juga beli personal, kami mengucapkan terima kasih banyak. Nanti sampai jumpa di kongres bulan Agustus, tanggal berapa? Tanggal 20 21 Agustus. Tanggal 20 dan 21 Agustus. Nah, jadi itu pas kongres Ziko tidak ada di lokasi karena dia sudah di Kamboja. Oke, see you guys nanti di kongres tanggal 20 dan 21. Jangan lupa nanti barang-barang yang harus dibawa untuk mendukung kalian. Jangan bawa kongres. Jangan bawa Kan outbound ya. Nah, itu juga jangan bawa long sleeve gitu. Jangan- Pakaiannya yang nyaman gitu. Yang ganteng dikit gitu. nanti baru mentang-mentang acara pengurus pusat nanti dikiranya ada Outbound terus gitu. Kita mau outbound di mana? Gitu. Masa kita outbound Di sini ada kita outbound. Masa kita outbound di Dalung Permai? Tidak. Oke guys, karena kru di belakang sudah tidak tahan dengan bacotan kami berdua mengucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke admin IG PP Kristiase. Tolong nanti editor tolong di bawah aja Di bawah aja. Oke, di bawah aja. PP Kristiase di Kapilato. Bisa juga langsung chat ke Gus Adis dari ketua panitia, atau Naomi juga selaku sekretaris, dan juga kepada teman-teman pengurus pusat bisa japri ke aku juga. Oke guys, Segini segitu Gunung Batur Gunung Rinjani bukan hanya sosok ngatur tapi kita tutup Jani. Ya. dadah. Dadah.